Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncullah istilah Petrus, penembak misterius. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Swijarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif, menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya, tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangkamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wakil DKI Jakarta di Markas Kota Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Pada tahun 1983, tercatat 532 orang tewas. 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984, ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, di bongkar sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diupload terus setelah M. Hasbi, yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734, sebagai operasi pembersihan para kali. Panglima Keaulihan II Jawa Madura, Lejen TNI Yogi S. Mehmet, yang punya rencana mengembangkannya. Akhirnya gerakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Pada Juli 1983, Bati Mulyono sedang mengemudi mobil Toyota Hardtop melewati melintasi Jalan Kawi, Semarang. Namun, tiba-tiba peluru menyasar ke arah mobilnya yang berasal dari dua motor yang menyelipnya dengan deras. Spontan, Bati pun langsung memacu pedal gas mobilnya dan selamat. Sejak kejadian pada malam itu pun, Bati menghilang tak berbekas dan memutuskan tak kembali ke rumah meski istrinya, Siti Nurhayati, tengah hamil 2. Ternyata, Bati memutuskan untuk bersembunyi dari operasi Petrus sejak saat itu. Ia hidup nomaden dan bersembunyi di Gunung Lawu. Lalu, Bati baru berani turun gunung dan keluar dari persembunyiannya pada tahun 1985, setelah operasi Petrus mulai reda. Bati memang bukan sembarangan preman, karena ia diketahui sebagai sosok pemimpin Fajar Menyingsing, organisasi ex-Bromokora yang eksis di Jawa Tengah sebelum ramai soal Petrus. Yayasan Fajar Menyingsing merupakan organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan pemuda di daerah Jawa Tengah.